Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini masih bersama saya Roni Saputra di Suara TKI. Oke guys, kali ini saya akan masih membahas tentang pembatasan barang yang dulu teman-teman tahu sendiri, yaitu masalah pembalut wanita dibahas ya. Dan ini kelanjutannya, yang mana bertemakan seperti ini. Bea Cukai juga mengatur pembalut sebagai bagian dari aturan pembatasan barang bawaan dari luar negeri. Nah loh kan, ini kita akan masih membahas tentang pembalut wanita. Yang kemarin kalau seumpama melebihi dari 5 page, itu akan mungkin kalau nggak ditahan, atau mungkin juga akan diambil sama mereka. Bisa juga mungkin harus bayar pajak, mungkin sih ya. Yang mana di sini kronologinya. Yang mau terbang, periksa dulu jumlah pembalut bawaanmu. Nah, nanti kalau takut mungkin pas lagi mens dan mensnya begitu banter ya, dan membawa pembalut sedikit, nanti takutnya malah bocor ya, dan harus disumpel pakai apa. Dan sedangkan di sini tidak boleh membawa lebih dari 5. Ini kira-kira gimana ya? Seolah-olah tiada habisnya sebagai kontroversi dan keluhan terkait dengan aturan pembatasan barang bawaan dari luar negeri. Hingga kini masih terus menyeruak ke permukaan keluhan demi keluhan. Protes demi protes terus bermunculan. Terkini, aturan pembatasan barang bawaan dari luar negeri yang menjadi bagian dari poin tekstil kembali menjadi sorotan. Pasalnya, dalam aturan tersebut siapa saja yang memasuki wilayah NKRI dari luar negeri hanya diperbolehkan membawa pembalut maksimal 5 lembar beserta obat-obatan maksimal 30 butir. Bagi obat yang berbentuk kimia atau salep atau gel, suppositorial dan lainnya maksimal membawa 5 buah per orang. Di setiap jenis atau item produk sama dengan obat berbentuk sirup, pemerintah membatasi maksimal membawa 3 buah per orang dalam setiap jenis atau item produk yang boleh dibawa dengan kebutuhan maksimal 90 hari pengobatan. Nah, jadi saya rasa ini ke bawahnya mungkin tidak perlu dijelaskan lagi karena hampir sama yang kemarin saya upload ya. Karena di sini kita masih sedang memviralkan, yaitu para pihak-pihak pejabat atau dari pihak Bea Cukai ya, yang seolah-olah mereka membuat aturan itu tanpa dirundingkan secara baik-baik, atau mungkin tanpa diperiksa kira-kira apa dampak negatif dan positifnya. Karena segala sesuatu aturan itu seharusnya mereka dipikir baik-baik, kira-kira dampaknya seperti apa untuk rakyat kecil, dan kira dampaknya juga seperti apa untuk rakyat yang berharta ya, khususnya mungkin importir atau mungkin mereka yang suka melancong. Itu harus dibedakan, jangan disamakan ya. Karena kami seperti para PMI itu tentu beda sekali ya. Kalaupun mungkin kami membawa barang-barang dari luar negeri ya, mungkin Taiwan, Arab, Singapura, dan mana saja, biasanya barang brand atau barang-barang bagus itu biasanya juga dikasih sama majikan. Dan kalaupun mungkin kami membeli sebuah HP ya, sumpama HP iPhone yang mungkin harga bisa mencecah sampai 20 juta ataupun mungkin 25 juta uang Indonesianya, kalau emang HP itu dipakai ya, kenapa juga harus pajaknya harus bayar, dan katanya tidak boleh melebihi $500 atau mungkin tidak boleh kurang dari $500. Itu jadi sesuatu yang aneh gitu. Kecuali mungkin bagi mereka importir ya, ataupun mereka pengusaha-pengusaha atau juga mereka pelancong yang biasanya nggak mungkin mereka tuh kalau beli cuma 1-2, otomatis belinya banyak sekalian untuk jualan juga. Nah, kalau untuk mereka mungkin pas. Namun kalau untuk kita para PMI, masa harus dihitung pajaknya juga, harus dihitung istilahnya kepabeannya, itu kenapa disamakan gitu loh. Sedangkan menurut Pak Ben yang diucapkan, katanya kalau kami itu para devisa penyumbang terbesar selepas migas, sampai ratusan triliun. Namun dari segi cuman masalah HP dan harus membayar pajak, kenapa itu juga dikenakan kepada para PMI? Katanya kami sebagai devisa, tapi ternyata layanan kalian atau layanan pemerintah begitu sangat tidak memuaskan. Nah, di sini untuk teman-teman, apakah kalian setuju kalau seumpama mungkin aturan-aturan yang sekarang melibatkan PMI juga, khususnya kita para PMI ya? Karena pada dasarnya mereka membuat aturan itu harus bisa dibedakan
antara TKI dan juga para pengusaha atau importir ya. Namun di sini kenyataannya ternyata semuanya disamakan. Dan kira-kira menurut teman-teman apa komentar kalian yang pantas untuk aturan-aturan terbaru ini? Makanya di sini setiap saya mengupload dengan berita yang seperti ini itu intinya untuk teman-teman supaya tahu ya dalam keadaannya seperti ini, seperti itu. Dan kalaupun mungkin dalam kenyataannya nanti beda, setidaknya kita bisa sudah meresapi ya kira-kira dengan adanya berita ini pasti emang sudah terjadi sesuatu mungkin yang harus diperiksa ini, harus diperiksa itu. Nyatanya emang ternyata kemarin-kemarin begitu banyak juga teman-teman yang harus bayar pajak ya, terutama untuk HP iPhone ya. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai HP iPhone itu siap-siap harus membawa uang cash yang banyak. Takutnya nanti di bandara untuk pas diperiksa, nyatanya HP-nya harus bayar pajak, namun tidak membawa uang cukup, otomatis HP kalian lenyap ya. Nah, jadi di sini untuk teman-teman coba tuliskan komentar kalian. Apakah kalian nyaman ataupun mungkin kalian merasa nggak apa-apa dengan peraturan yang baru diterbitkan ini? Karena ini sebenarnya banyak sekali kritikan ya, dan mungkin boleh juga hujatan dari netizen, khususnya kita para TKI dan para importir juga sama. Namun di sini yang anehnya kok justru peraturan hampir setiap minggu atau mungkin setiap hari itu berubah-ubah terus ya. Sebentar katanya mau direvisi lagi, sebentar katanya ini mah tidak usah direvisi, ini justru malah bagus untuk rakyat. Bagusnya gimana coba? Lah kalau buat dia enak lah. Lah kalau buat kita para TKI mana ada enaknya ya. Udahlah kita kerja selalu dimarahin bos sama majikan, amanya yang tiap malam rewel ya. Kita bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga di rumah. Karena untuk mencari pekerjaan di Indonesia itu begitu sulit dan susah. Namun ketika pas kita pulang justru dipersulit. Masih saja HP dikenakan pajak, harus daftar IMEI, harus kalau kirim barang, kalau katanya ada barang yang ini harus bayar pajak juga. Ini sesuatu yang sangat membagongkan. Kira-kira untuk teman-teman apa komentar kalian dengan pemerintahan sekarang ini? Syahrian Nusa Putra, Suara TKI.